Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI dan dapat Anda ketahui bahwa saat ini Komisi 9 DPR RI tengah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan juga Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang membahas terkait 3 isu pembahasan, yaitu yang pertama strategi investasi BPJS Ketenagakerjaan dan ancaman resesi ekonomi terhadap dana jaminan sosial pekerja. Yang kedua, evaluasi dan implementasi program jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan peserta. Dan yang ketiga, analisis terhadap perkembangan dan kondisi ekonomi global ke depan serta dampaknya terhadap capaian dan keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan dengan rencana strategis. Dan untuk lebih detail terkait berlangsungnya rapat tersebut, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 yaitu Bapak Saleh Daulay. Baik Pak, apa yang menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat dengan Dewas BPJS TK dan Dirut BPJS TK terkait 3 agenda tersebut Pak? Ya, sebetulnya secara umum yang disoroti adalah keamanan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi resesi global. Kita tahu bahwa memang ada goncangan-goncangan ekonomi yang menimpa banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan karena itu kita ingin ada jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa uang yang mereka kelola dari hasil potongan gaji para pekerja kita itu betul-betul aman untuk dikelola. Nah karena itulah maka ada tadi 3 isu yang disebutkan tadi, bahwa bagaimana mereka menginvestasikannya, kemudian bagaimana keuntungannya, bagaimana penggunaannya, kemudian mengapa ada yang free risk, ada yang low risk, ada yang medium risk dan seterusnya. Itu penting kita dengarkan jawaban dari mereka itu. Kemudian yang kedua ya tentu kita juga harus mengantisipasi penggunaan JHT dan JKP. JHT itu adalah jaminan hari tua yang boleh ditarik kapan saja oleh para pekerja kita. Jika mereka merasa kesulitan ekonomi, mereka bisa ambil uang itu. Kemudian begitu juga JKP. JKP adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Ini adalah jaminan yang baru saja diimplementasikan di BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentu kita mau lihat ketahanannya seperti apa, uangnya seperti apa, dapat uang dari mana saja. Kemudian bagaimana menggunakan agar JKP itu menjadi efektif. Karena setahu kami bahwa JKP itu hanya bisa dicairkan jika seseorang di PHK atau kehilangan pekerjaannya. Lalu dia bisa ambil uang dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini yang tentu perlu kita awasi juga. Karena kita jangan sampai tidak siap menghadapi situasi terburuk misalnya yang menimpa ekonomi kita. Dan tentu hal-hal inilah yang perlu kita dengarkan. Lalu kemudian tentu kita juga berharap bahwa pengelolaan dana yang dimiliki oleh para pekerja itu bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan para pekerja kita itu. Itulah yang tadi saya kira sudah banyak didiskusikan oleh teman-teman. Dan tentu ini masih tahap pendalaman dan mungkin nanti akan dijawab oleh direksi dan juga Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari Komisi 9. Baik Pak, terkait resiko penurunan iuran dan kepesertaan BPJTK, bagaimana tanggapan dari Komisi 9 terkait hal ini Pak? Ya tentu ada risiko penurunan kepesertaan karena memang situasi ekonomi yang tidak stabil itu menyebabkan situasi investasi ya tidak stabil ya. Jadi ada orang yang khawatir menginvestasikan uangnya untuk sementara waktu ini. Jadi karena itu tentu kalau investasi kurang maka lapangan pekerjaan juga pasti turun. Bahkan yang sudah investasi mungkin hitung-hitung dulu investasi ya udah di stop dulu misalnya. Kalau dia melakukan penarikan anggaran atau penarikan modal maka tentu pekerjaan juga bisa terganggu. Nah ini akan berdampak pada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada orang yang tidak mendapatkan pekerjaan maka dia mungkin tidak bisa mendaftar menjadi peserta BPJS. Dan kalau ada orang yang tadi berhenti bekerja karena perusahaannya tutup dan seterusnya ya itu juga bisa berisiko di mana nanti ada penarikan anggaran dari dana yang mereka simpan di BPJS Ketenagakerjaan. Semua ini tentu harus dibicarakan. Jadi kita berkepentingan agar BPJS Ketenagakerjaan secara prudent dan hati-hati untuk menjaga dana dari anggota dan peserta BPJS Ketenagakerjaan itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
Baik pemirsa, itu saja yang dapat saya laporkan dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Saleh Daulay. Kembali ke studio.